Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-temanku semua, teman YouTube Joran Bambu 71? Semoga sehat semua ya, dan juga mungkin ikan peliharaannya ya di rumah masing-masing. Ikan apa aja ya, mungkin ikan di kolam terpal, kolam tanah, kolam sempit, luas, ikan apa aja, yang penting semuanya tetap sehat dan sukses semua ya. Oke, kali ini saya akan memberikan beberapa pengalaman saya tentang budidaya ikan nila dalam ember, yaitu poin-poin penting yang harus diperhatikan ya. Sudah banyak sekali video saya yang membahas tentang ini, akan tetapi saya ingin kali ini memberikan yang lebih sejelas-jelasnya ya. Di antaranya ada pertama pemilihan ember, kedua adalah pemilihan bibit, namun sebelumnya pengondisian air ya tentunya, dan berikutnya adalah pakan yang kita berikan, dan yang berikutnya adalah panen ya tentunya. Yang pertama dari ember dulu ya, ember dulu. Ember ini minimal ya, sebenarnya ini ada batas minimalnya untuk budidaya ikan nila dalam ember ya, jadi tidak bisa sesempit-sempitnya ya. Jadi minimal ini kalau di sini adalah yang saya praktekkan ini adalah 70 atau 80 liter ya. Jadi kalau di bawah itu saya kira agak susah sekali untuk kita laksanakan untuk budidaya ember. Jadi embernya 80 liter ya minimal itu ya, seperti itu teman-teman ya. Dan kedua adalah bibit. Jadi bibit yang kita tebar itu minimal juga ukurannya adalah 10-15 cm seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau semakin kecil, misalnya ukuran kukunan atau 1-2 cm itu kurang, nggak bisa ya, susah sekali untuk beradaptasi ke dalam ember sesempit ini, seperti itu. Yang kedua, itu tip yang kedua. Terus yang berikutnya adalah air ya. Jadi air biasa ya, kalau mungkin di channel-channel teman-teman yang lain di YouTube itu ada pemberian EM4 ataupun garam dan sebagainya, itu sebenarnya hanya untuk membantu pengondisian air supaya air itu lekas pH, juga mungkin unsur-unsur yang dibutuhkan ikan itu cepat muncul ya. Akan tetapi kemarin ada yang bertanya, kalau misalnya nggak pakai EM4, nggak pakai garam, bagaimana? Bisa saja terjadi, bisa saja, akan tetapi kita memerlukan waktu yang mungkin lebih lama atau kurang begitu bagus ya untuk kondisi air yang apa adanya. Dan mungkin bisa saja, mungkin bisa juga dengan menggunakan bukan EM4 ya. Intinya EM4 itu adalah unsur mikroorganisme yang menguntungkan ya. Jadi mengurai air supaya air itu mendapatkan unsur-unsur yang dibutuhkan ikan, seperti itu prinsipnya itu. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan lain ya, misalnya air supaya terkondisi atau air supaya pH-nya bagus, itu biasanya posisi ember itu memenuhi unsur udara yang cukup, panas sinar matahari yang cukup, itu akan mempercepat atau sangat mempengaruhi kondisi air atau pH-nya yang dibutuhkan ikan. Begitu ya teman-teman ya, kira-kira untuk air ya. Jadi karena kebutuhan ikan di dalam air pun harus menggunakan atau yang diperlukan di dalam air itu juga ada unsur oksigennya, itu tentu saja. Nah,
Kalau ikan nila itu kan oksigennya cenderung lebih banyak ya, menggunakan asupan oksigen banyak. Jadi harus ada yang mutlak, itu harus ada gelembung udara atau aerator seperti di video saya ini, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya cuman E4 itu nggak pakai, nggak masalah. Itu yang penting kita menggunakan gelembung udara ya, itu ya. Oke, berikutnya adalah pakan ya. Pakan yang kita gunakan itu pakan pabrikan dan pakan tambahan. Jadi pertama pakan pabrikan biasanya udah banyak sekali dijual di toko-toko perikanan yang menjual pakan ikan itu. Kita tinggal ngomong aja untuk nila ya. Jadi karena di sini ada dua jenis, untuk nila dan untuk lele, artinya ikan bersisik dan ikan tidak bersisik. Kalau untuk ikan bersisik itu proteinnya lebih rendah ya, sekitar 30%. Kalau untuk lele, ikan yang tidak bersisik, itu sekitar 40% protein gitu. Oke, jadi apabila yang terakhir adalah panen ya. Apabila kita menebar bibit nila ukuran 10 sentian ya, 8-10, itu biasanya kalau di kolam normal itu panen hingga 3-4 bulan ya. Kalau di budik damer mungkin sama sekitar itu, hanya saja ukurannya yang berbeda ya teman-teman ya. Kalau di budik damer saya terus terang nggak bisa secepat di kolam normal karena banyak faktor yang mempengaruhi, tentu saja seperti itu. Di antaranya yang mempengaruhi adalah keleluasaan ikan untuk berkembang di situ juga berbeda ya teman-teman ya. Jangan dibayangkan kalau budik damer itu untuk komersial ya, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk di budik damer itu hanyalah untuk penguatan pangan saja ya, bukan untuk dijual seperti itu ya. Jadi kita samakan persepsi kita dulu. Jadi kalau di budik damer itu memang hanya untuk penguatan pangan untuk konsumsi sendiri.